Sobat, sadarkah Anda bahwa lagu Datanglah Immanuel yang wajib kita nyanyikan setiap masa Advent ternyata menyimpan sebuah kode rahasia yang sudah berusia lebih dari 1200 tahun? Sebuah kode tersembunyi dalam bahasa Latin yang jika dipecahkan berisi pesan langsung dari Yesus tentang kapan persisnya dia akan datang. Ini bukan sekedar cocokologi, tapi sebuah desain liturgi yang sangat jenius. Apa bunyi pesan rahasia itu dan mengapa gereja menyebutnya dalam simbol-simbol selama berabad-abad? Mari kita bongkar misteri antifon O dan kode Erokras dalam video ini. Pernahkah sobat bertanya, mengapa suasana liturgi gereja tiba-tiba berubah menjadi sangat intens dan mendesak mulai tanggal 17 Desember? Dan apa sebenarnya arti huruf O yang selalu diulang-ulang dalam doa gereja pada tanggal-tanggal keramat tersebut? Jawabannya terletak pada tradisi liturgi kuno Gereja Katolik Roma. Mulai tanggal 17 hingga 23 Desember, kita memasuki masa persiapan puncak menjelang Natal. Pada 7 hari inilah, gereja mendoakan apa yang disebut antifon O. Namun, perlu sobat ketahui, antifon ini aslinya bukan bagian dari misa biasa, melainkan bagian dari ibadat harian, khususnya saat ibadat sore atau Vespers. Ini adalah doa resmi yang didoakan para imam, biarawan, dan suster di seluruh dunia sesaat sebelum mendoakan Magnificat atau Kidung Maria. Lalu, kenapa disebut antifon O? Huruf O di sini memiliki makna teologis yang dalam. Huruf O adalah ekspresi dari desahan kerinduan. Bayangkan, ketika kita sangat rindu atau kagum pada seseorang, kita sering berkata, "Oh." Jadi, setiap kali gereja berseru, "O Sapientia" atau "O Adonai", itu bukan sekedar memanggil, tapi itu adalah jeritan hati gereja dan seluruh umat manusia yang rindu berat meminta Tuhan segera datang menyelamatkan kita. Jika antifon O ini adalah doa biara yang rumit dalam bahasa Latin, mengapa melodinya terdengar sangat akrab di telinga kita lewat lagu O Datanglah Immanuel? Apakah lagu ini karangan baru atau ada sejarah tersembunyi di baliknya? Nah, ini fakta sejarah yang sering luput dari perhatian. Lagu Datanglah Immanuel atau judul aslinya Veni Veni Emmanuel sebenarnya adalah rangkuman puitis dari ketujuh doa antifon O tadi. Secara sejarah, teks doa ini sudah ada sejak abad ke-8. Bayangkan, selama hampir 1000 tahun, ia hanya didoakan dalam bentuk cant Gregorian di dalam tembok-tembok biara. Umat awam seperti kita jarang mendengarnya. Baru pada abad ke-19, muncul inisiatif untuk mengubah doa-doa liturgis ini menjadi nyanyian himne. Sosok penting di baliknya adalah John Mason Neale pada tahun 1851 yang menerjemahkannya ke bahasa Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke buku nyanyian liturgi di Indonesia. Coba sobat perhatikan lirik lagunya. Datanglah Immanuel. Ini diambil dari antifon tanggal 23 Desember. Tunas Isai. Ini dari antifon tanggal 19 Desember. Surya Pagi. Ini dari antifon tanggal 21 Desember. Jadi, ini hal menarik yang perlu sobat sadari. Kalau minggu ini sobat menyanyikan lagu tersebut di gereja, sobat sebenarnya tidak sedang menyanyikan lagu rohani pop biasa. Sobat sedang menyanyikan warisan sejarah iman Katolik yang berusia lebih dari 1200 tahun. Lagu itu menghubungkan kita dengan jutaan umat beriman dari masa lalu. Siapa sebenarnya sosok yang kita panggil-panggil itu? Mengapa gereja menggunakan gelar-gelar yang terdengar asing seperti Tunas Isai atau Kunci Daud
dan bukan langsung menyebut Yesus, gereja menggunakan gelar-gelar mesianis yang diambil langsung dari nubuat Perjanjian Lama, khususnya kitab Nabi Yesaya, untuk menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Mari kita bedah satu persatu sesuai urutan tanggalnya. 17 Desember, O sapiensia, O kebijaksanaan. Yesus adalah kebijaksanaan yang keluar dari mulut Allah, yang menuntun kita secara kuat dan manis. 18 Desember, O Adonai, O Tuhan penguasa, gelar Allah yang membebaskan umatnya di peristiwa Eksodus dan semak berapi. 19 Desember, O Radik Jese, O Tunas Isai. Yesus adalah bukti bahwa Sang Juru Selamat lahir dari garis keturunan Daud, putra Isai. 20 Desember, O Klavis David, O kunci Daud. Yesus memegang kunci kerajaan surga. Apa yang ia buka, tak ada yang bisa menutup. 21 Desember, O Oriens, O surya pagi atau fajar timur. Yesus adalah cahaya yang datang dari tempat tinggi untuk menghalau kegelapan maut. 22 Desember, O Rex Gentium, O Raja bangsa-bangsa. Ia adalah Raja Damai yang menjadi batu penjuru, mempersatukan orang Yahudi dan non-Yahudi. 23 Desember, O Emmanuel, O Allah beserta kita. Ini puncaknya. Sesuai nubuat Yesaya, Allah tidak lagi jauh, tapi hadir tinggal di tengah-tengah kita. Apakah urutan gelar-gelar tadi hanya kebetulan semata? Apa yang terjadi jika kita menyusun huruf depan gelar-gelar tersebut secara terbalik? Dari tanggal terakhir mundur ke tanggal awal, apakah ada pesan tersembunyi? Mari kita lakukan eksperimen kecil bersama-sama. Perhatikan layar Anda. Kita akan menggunakan gelar tadi dari tanggal 23 Desember mundur ke 17 Desember. Tanggal 23, Emmanuel. Tanggal 22, Rex Gentium. Tanggal 21, Oriens. Tanggal 20, Klavis David. Tanggal 19, Radik Jese. Tanggal 18, Adonai. Tanggal 17, Sapiensia. Sekarang mari kita ambil huruf pertama dari setiap gelar tersebut. Dari Emmanuel kita ambil E, dari Rex kita ambil R, dari Oriens kita ambil O, terbaca Ero. Mari kita lanjut ke bawahnya. Dari Klavis kita ambil C, dari Radix kita ambil R, dari Adonai kita ambil A, dari Sapiensia kita ambil S, terbaca keras. Gabungan keduanya kita mendapatkan kalimat Latin Erokras. Apa artinya? Dalam bahasa Latin, Ero adalah bentuk future tense dari sum. Artinya aku akan menjadi atau aku akan hadir. Keras artinya besok. Jadi, arti kode rahasia itu adalah besok aku akan datang. Coba rasakan keindahannya sobat. Selama 7 hari berturut-turut, gereja mengajak kita merengek, berseru, memanggil Tuhan dengan berbagai gelar. Dan tepat di tanggal 23 Desember, setelah kita selesai berdoa, Tuhan menjawab seruan kita lewat kode akrostik ini. Tenanglah anakku, Erokras. Besok saat malam Natal, aku datang. Itulah sebabnya masa penantian Advent berakhir di pagi tanggal 24 Desember, karena besoknya Sang Immanuel sudah lahir. Apakah kode ini hanya sekedar permainan kata-kata cerdas dari para biarawan zaman dulu? Atau ada pesan rohani yang lebih dalam yang ingin disampaikan Tuhan untuk hidup kita saat ini? Tentu ini bukan sekedar teka-teki silang. Tradisi ini mengajarkan kita sebuah kebenaran teologis yang indah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjawab doa. Allah bukanlah sosok yang diam atau membiarkan umatnya menunggu tanpa kepastian. Kode Erokras adalah jaminan, sebuah janji ilahi bahwa penantian kita tidak akan sia-sia.
Maka pesan untuk kita semua di masa Advent ini, mari kita tidak hanya sibuk dengan persiapan lahiriah atau fisik saja. Tuhan sudah berjanji, besok aku datang. Pertanyaannya, saat dia datang, apakah hati kita sudah siap menyambutnya? Sobat, jika informasi tentang kode Aeroclass ini berhasil memberikan wawasan baru yang membuat Anda makin kagum pada kekayaan iman Katolik kita, saya mengundang sobat semua untuk tekan tombol like dan share video ini ke grup WhatsApp lingkungan atau keluarga Anda. Bayangkan betapa senangnya mereka jika mereka juga tahu makna mendalam di balik lagu yang mereka nyanyikan di gereja. Dan agar Anda tidak ketinggalan fakta-fakta sejarah, liturgi dan iman Katolik yang mendalam seperti ini lagi, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus bertumbuh dalam iman yang cerdas. Terima kasih Sobat Pena Katolik sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video mendalam berikutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati dan Santa Perawan Maria senantiasa menyelimuti kita dengan doa-doanya.